Semangat pagi, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Rabu 7 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk memulai hari baru. Tuntunlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami menghidupi apa yang sudah kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 itu yang menjadi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Filipi 2 ayat 12 sampai 18, saya membaca hanya ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Tema firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Konsep mengerjakan keselamatan sangatlah penting, karena mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu berarti orang percaya lagi menghidupi imannya. Ketika kita sedang mengerjakan keselamatan kita, itu artinya kita sedang menghidupi iman kita, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus, dan berbicara mengenai keselamatan. Maka keselamatan merupakan inti dari berita Injil. Keselamatan adalah inti dari berita Injil. Jemaat Tuhan, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, maka tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapat keselamatan. Keselamatan mencakup seluruh aspek kehidupan Kristiani, baik berhubungan dengan Allah, hubungannya dengan Allah, maupun dengan hubungan dengan sesama kita manusia. Jadi tujuan keselamatan, ketika kita dikatakan mengerjakan keselamatan itu artinya mencakup aspek keseluruhan, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Itulah bukti daripada iman kita. Jadi mengerjakan keselamatan sama artinya dengan seorang pengikut Kristus sedang menghidupi imannya. Jadi jemaat Tuhan, Paulus menunjukkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, namun tidak lantas membuat mereka tidak melakukan apa-apa atau apapun. Jadi orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, anugerah keselamatan, bukan berarti dapat berlaku sesuka hatinya. Harus tetap mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan artinya menyelesaikan atau mengerjakannya hingga akhir, berjuang hingga akhir hidup orang-orang percaya. Paulus meminta agar terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima. Jadi mereka telah terbukti untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, Paulus inginkan agar mereka menaati Allah sampai akhir selama hidup mereka, bukan hanya ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang kepada firman Allah. Hidup kepada kebenaran firman Allah. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Menjalani hidup dengan berpegang pada firman Tuhan, menaati merupakan tanda bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita berarti kita sedang mempertanggungjawabkan iman kita. Jemaat Tuhan, mari bersama, kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami menghidupi kebenaran firman-Mu ketika kami mengaku percaya. Orang-orang yang mengaku percaya dengan iman kami, maka kami memperoleh anugerah keselamatan. Ketika kami menerima anugerah keselamatan, kewajiban kami mengerjakannya, terus berjuang, menyaksikan Injil, menyaksikan keselamatan itu selama kami masih memiliki hidup ini. Bapa yang baik, segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan yang memimpin dan memberkati. Apa yang kami pikirkan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil.
Segala aktivitas juga sepanjang hari ini, apapun profesi kami, biarlah kami sedang mengerjakan keselamatan kami dalam setiap profesi kami di sepanjang hari ini. Anak-anak kami terus kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, memberkati kehidupan anak-anak kami dalam setiap tumbuh kembangnya, masa depannya, Tuhan membuatnya berhasil. Kami bawa Tuhan anak-anak kami yang sudah cukup dewasa secara usia. Kerinduan kami agar Tuhan memberikan mereka jodoh yang takut akan Engkau. Mempertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka. Kami mau serahkan kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah dewasa. Biarlah dalam penantiannya, menanti waktu yang terbaik yang dari Tuhan. Bapak yang baik, kami juga bersuka cita hari ini atas ulang tahun pernikahan keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Marojahan Simanjuntak Inang Boru Saragi. Hari ini usia pernikahan mereka genap 30 tahun. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan, terus bertumbuh cinta mereka di dalam Tuhan. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, bertambahlah terus cinta kasih mereka sebagai suami istri di dalam Tuhan. Berkatilah anak dan menantu, berkatilah cucu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam rumah tangga mereka. Berkatilah pelayanan hamba-Mu ini, Bapa. Kami juga membawa jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahi usia yang indah. Berkatilah mereka seluruhnya. Umur yang sudah panjang. Terima kasih, Bapa. Berkati jugalah dengan kesehatan yang cukup. Biarlah secara fisik mungkin akan menjadi semakin lemah, tapi biarlah imannya terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.